Halo semuanya. Selamat datang di podcast kita. Kenalin, aku Alvina Dan aku Zaskia. Nah, di podcast kita kali ini kita itu mau membahas tentang hasil observasi ketiga kita tuh terhadap salah satu supermarket yang ada di Malang Raya. Betul sekali. Nah, sebelumnya nih Azaz, aku tuh mau nanya deh. Menurut kamu, tempat yang paling aman buat belanja tuh di mana sih? Kalau menurut aku ya, sejauh ini itu yang paling bagus menurutku itu di supermarket. Betul banget gak sih? Sampai akhirnya tuh kita tuh observasi langsung kan ke salah satu supermarket yaitu Super Indo. Dan ternyata tuh banyak tahu potensi bahaya di sana yang sebenarnya tuh banyak pelanggan atau bahkan mungkin karyawan yang kayak nggak sadar gitu loh bahwa hal itu tuh bisa menjadikan potensi bahaya. Nah iya, menurutku juga begitu. Karena kan kita tuh kayak nggak tahu, ternyata bisa aja dari lantai yang licin, instalasi listrik, sampai jalur evakuasi yang ternyata masih punya banyak sekali resiko. Nah, di podcast kali ini kita tuh bakal ngobrolin santai tentang hasil observasi kita itu. Dan di kali ini observasi kita tuh menggunakan metode high rank. Dan kenapa ketiga itu ternyata penting banget bahkan di supermarket. Sebelum kita bahas hasilnya, aku penasaran deh, kenapa sih kita tuh memilih Super Indo tuh sebagai objek observasi? Kan biasanya kalau ngomongin K3 tuh orang tuh langsung mikir pabrik atau enggak proyek bangunan yang mungkin potensi K3-nya lebih gede dan kelihatan gitu kan. Nah, itu kenapa? Nah, itu juga kan yang awalnya kita pikirin. Nah, tapi justru kayak Super Indo itu kan dia dikunjungi oleh banyak orang setiap hari. Nah, penerapan K3 di sana itu yang justru penting. Nah, di satu sisi ada karyawan yang bekerja selama berjam-jam. Di sisi lain juga ada pelanggan yang mulai dari anak-anak sampai juga lansia. Jadi, kalau ada suatu hazard saja yang tidak dikendalikan, dampaknya bisa mengenai banyak orang. Oke, berarti K3 itu nggak terbatas di lingkungan industri aja ya? Betul, semua tempat kerja yang memiliki aktivitas dan risiko tetap membutuhkan penerapan K3 yang betul. Lalu selama observasi di Super Indo tuh hazard apa yang paling menarik perhatian kamu? Nah, kalau menurut aku sendiri ya, itu area chiller. Oke, lah kenapa justru area itu? Karena kelihatannya biasa saja, orang lewat, ambil susu atau minuman. Tetapi ternyata dari mesin pendingin itu muncul kondensasi yang membuat lantai menjadi licin. Kalau tidak segera dibersihkan atau diberi tanda peringatan, orang bisa saja terpeleset tahu. Aku juga baru sadar lagi, ternyata sesuatu yang kelihatannya sederhana tuh bisa jadi hazard loh. Iya, betul sekali. Nah, selain chiller, ada hazard apa lagi nih yang menarik perhatian kamu? Nah, kalau menurut aku itu ada juga instalasi listrik yang masih terbuka di beberapa area. Iya sih, itu terlihatnya lebih serius gak sih? Betul, karena kalau terjadi konsleting bukan cuma membahayakan satu orang, tetapi bisa menyebabkan kebakaran tahu. Nah, kalau menurutmu hazard itu yang paling sering diabaikan sama pelanggan tuh apa sih? Rambu evakuasi. Kenapa tuh? Nah, karena orang biasanya baru mencari jalur evakuasi ketika sudah panik. Padahal seharusnya informasi itu sudah tersedia sebelum keadaan darurat itu terjadi. Oke. Nah, kita juga sempat ngobrol gak sih sama salah satu karyawan dan juga pelanggan. Nah, dari hasil kita ngobrol sama mereka itu ada hal yang menarik gak sih? Nah, ada. Dari sisi karyawan, mereka mengatakan belum pernah mengalami kecelakaan kerja. Nah, dan bekerja dengan sistem shift selama 8 jam. Mereka juga mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Berarti tuh penerapan K3 di sana tuh sebenarnya sudah cukup baik ya? Iya, tetapi masih ada beberapa hazard yang perlu diperbaiki agar resikonya semakin kecil. Oke, kalau ini hasil ngobrol sama pelanggan apa sih? Nah, mayoritas merasa nyaman dalam berbelanja, tetapi ada yang pernah hampir terpeleset karena lantai baru dipel dan tanda peringatan belum dipasang. Nah, kita juga memakai teori domino dan juga iceberg. Bisa dijelasin nggak pakai bahasa sederhana? Nah, misalnya nih, kita ambil contoh dari lantai yang licin tadi. Nah, pertama itu awalnya ada air, tapi ternyata itu tidak dibersihkan. Nah, tidak ada juga nih tanda peringatan. Ada orang yang lewat dan akhirnya terpeleset atau jatuh. Nah, itulah domino.
Berarti kecelakaan itu tuh bukan terjadi yang secara tiba-tiba ya udah kecelakaan gitu aja nggak sih ya Iya, kan? betul banget. Nah sekarang nih kalau teori icebergnya tuh kayak gimana? Nah, misalnya nih yang kita lihat itu cuma orang jatuh saja, tetapi padahal sebelumnya mungkin sudah ada 5 orang yang hampir terpeleset. Ada genangan yang kecil dan ada laporan yang ternyata tidak ditindaklanjuti. Nah, semua itu berada di bawah permukaan. Nah kalau disuruh menyimpulkan dari hasil observasi kita dalam satu kalimat mungkin kamu bakal bilang apa? Menurutku ya, Super Indo itu sudah memiliki penerapan K3 yang cukup baik. Tetapi masih ada beberapa hazard yang perlu dikendalikan agar keselamatan pelanggan maupun karyawan semakin terjamin. Oke. Dan dari hasil observasi ini kita juga belajar bahwa kecelakaan kerja itu bukan hanya terjadi di pabrik aja, Iya. tetapi bisa juga terjadi di tempat yang setiap hari itu kita kunjungin loh, ya kan? Karena itu, kesadaran terhadap K3 penting dimiliki oleh perusahaan maupun masyarakat. Nah, nggak ngerasa kan kita udah ada di penghujung akhir podcast. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye. Like cherry blossoms blooming in the mountain in